Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak, ya mungkin seumuran dengan anak SMA gitu ya, yang selalu berbuat tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan dia suka tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Sampai suatu hari, ayahnya yang insya Allah bijak gitu ya, mendekati si anak lalu berkata, "Ayah mau mengajak kamu naik gunung besok. Kamu mau? Kamu bersedia?" Si anak agak bingung. Kenapa ayah tiba-tiba ingin mengajak aku naik gunung ya? Ayah ingin mengajak kamu naik gunung untuk memperlihatkan sesuatu. Wah, semalaman anak itu tidak bisa tidur. Dia mikir, ayah mau memperlihatkan apa ya? Naik gunung. Apa mungkin ada sesuatu di gunung itu? Apa mungkin ada barang-barang berharga di gunung itu? Atau ada situs yang melegenda di gunung itu? Dia terus semalaman sampai tidak bisa tidur. Keesokan paginya, si anak melihat si ayah sudah siap menyiapkan peralatan untuk naik gunung. Tasnya, terus juga tongkat untuk naik gunung, sepatu gunung, semuanya. Bahkan untuk anaknya juga sudah dipersiapkan. Wah, si anak sangat bersemangat sekali. Ayo ya kita berangkat. Maka pagi-pagi buta mereka berangkat dari rumahnya. Sesampainya di kaki gunung, si ayah bertanya, mau istirahat dulu atau mau langsung naik? Anaknya yang masih semangat tentu saja berkata, langsung naik ya. Tapi kata ayahnya, kita sarapan dulu biar kamu punya kekuatan. Mereka pun sarapan di kaki gunung. Setelah sarapan, setelah terlihat mereka cukup kuat, setelah dilihat anaknya sudah fresh lagi, lalu si ayah mulai pendakian. Sedikit demi sedikit mereka melaju berjalan di jalur pendakian. Beberapa kali sempat ya ada hampir terjatuh, tapi semuanya bisa dilaksanakan dengan baik hingga akhirnya sampai di puncak gunung. Sepanjang jalan, si anak itu sebetulnya jalan sambil berpikir apa yang mau ayahnya perlihatkan. Karena sepanjang jalan ayahnya tidak memperlihatkan sesuatu, hanya terus mengajak, mendorong agar sampai di puncak. Setelah sampai di puncak, si anak pun heran. Karena di puncak gunung dia tidak melihat apa-apa. Lalu dia bertanya pada ayahnya, "Ayah, sebetulnya ayah mengajak ke gunung mau memperlihatkan apa?" Ayahnya tersenyum, lalu akhirnya berkata seperti ini, "Ayah akan memperlihatkan kamu sesuatu, tapi ayah boleh minta tolong?" Anaknya bertanya, "Minta tolong apa ya?" Si ayah berkata, "Coba kamu teriak sekeras-kerasnya ke satu arah." Anaknya bingung. "Teriak ya?" "Iya," kata ayah, "teriak saja." "Coba." Lalu akhirnya si anak pun, ya sudahlah, karena sudah menunggu ingin melihat sesuatu, akhirnya dia mengikuti keinginan ayahnya. Lalu dia berteriak, "Woi! Woi! Woi!" Si anak itu mendengar gemak suaranya sendiri. Ayahnya, "Coba kamu teriak lagi." Akhirnya si anak teriak lagi, "Woi! Woi! Woi! Woi!" Dia terus mendengar gemak itu. Si ayah tersenyum. "Ayah, maksudnya apa?" Sekarang ayah mau tanya, "Apa yang kamu dengar?" kata ayahnya. Si anak lalu berkata, "Saya dari tadi berteriak mendengar suara saya sendiri ya." Si ayah tersenyum. Sekarang ayah coba teriak ya. Ayahnya lalu teriak, "Kamu, kamu, kamu, kamu." Ayahnya juga menimbulkan gemak lagi. Lalu ayahnya bertanya, "Ketika tadi ayah teriak, apakah muncul suara kamu atau suara ayah?" Si anak, "Tentunya suara ayah, tidak mungkin suara saya." "Sebetulnya apa sih yang ingin ayah katakan?" Lalu ayahnya berkata, "Nak, tahukah kamu bahwa di dalam kehidupan ini, semua yang terjadi adalah refleksi dari kegiatan kita sendiri. Jadi apa yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu." Paham? Jadi apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan, itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Tidak kepada orang lain. Orang lain mungkin akan kena efeknya, tapi semuanya akan kembali kepada kamu.
Jadi kalau kamu berbuat jahat kepada orang lain, maka jangan salahkan orang lain jika suatu hari mereka berbuat jahat kepadamu. Tapi ketika kamu terus berbuat baik pada orang lain, maka pasti kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Inilah yang ingin ayah perlihatkan. Betapa luar biasanya Allah memberikan kita pelajaran hanya dengan suara. Hanya dengan cara menyampaikannya, dengan cara kamu mengeluarkan suara dan suara itu kembali kepada kamu. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, ayah hanya ingin memperlihatkan bahwa ketika kamu melakukan sesuatu, jangan kamu salahkan orang lain ketika kamu mendapatkan akibatnya. Kalau kamu berbuat baik, insya Allah akan jadi baik. Tapi kalau kamu berbuat jahat, insya Allah kamu akan dikenai kejahatan juga. Jadi ketika ada orang yang menjahati kamu, tanyakan pada dirimu sendiri, sudah sejahat apa kita sehingga orang lain jahat sama kita? Jangan dulu menyalahkan orang lain. Karena orang yang biasa berbuat baik, Allah akan selalu berikan kebaikan dari arah yang tadi saya katakan. Masya Allah sahabatku sekalian. Jadi dari kisah gema suara di atas gunung, kita bisa belajar bahwa apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Semoga Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, agar kebaikan itu kembali lagi kepada kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kisah inspiratif Ramadan penguat iman ini menjadikan kita memiliki kisah-kisah yang penuh hikmah untuk kita semua. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang baik. Teruslah menjadi orang baik. Tetaplah baik meski kebaikan kita tak dilirik. Tetaplah baik, tetap menjadi baik. Tetaplah baik meskipun kadang hanya kejahatan kita yang diusik. Tetaplah baik. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.